Kembali bertemu dengan saya. Video-video sebelumnya menjelaskan mengenai 3 intervensi, yaitu Human Process Intervention, Human Resources Intervention, dan Techno-Structural Intervention. Ketiganya biasa diterapkan dan melibatkan level individual dan kelompok. Video kali ini akan membahas tipe intervensi pengembangan organisasi yang mencoba untuk melakukan perubahan secara besar-besaran, terutama untuk meningkatkan strategi, sustainability, dan budaya organisasinya. Strategic Change Intervention merupakan intervensi yang biasanya melibatkan seluruh stakeholder organisasi dan juga dilaksanakan dengan kolaborasi dari berbagai bidang seperti manajemen, psikologi, ekonomi, dan antropologi yang akan dibahas pada video ini. Perubahan yang terjadi dalam organisasi dapat mengubah organisasi dari segi desain, strategi, dan budaya organisasinya. Hal ini dilakukan agar organisasi dapat terus bertahan menghadapi persaingan bisnis dengan terus memperhatikan lingkungannya. Lingkungan organisasi dapat bersifat internal dan eksternal. Lingkungan internal organisasi adalah karyawan, termasuk pimpinan organisasi, pemilik organisasi, dan juga pemilik saham. Lingkungan eksternal organisasi adalah supplier, konsumen, pemerintah, pesaing bisnis, dan juga masyarakat di sekitar di mana organisasi tersebut ada. Agar terus dapat bertahan menghadapi perubahan yang terjadi akibat adanya disruptions, organisasi dituntut untuk melakukan perubahan yang lebih besar. Salah satunya adalah dengan mengubah desain organisasi, termasuk diantaranya struktur, strategi, visi misi, atau produk yang dihasilkan. Hal ini hampir serupa dengan apa yang dilakukan pada Techno-Structural Intervention. Yang paling membedakan adalah pada Techno-Structural Intervention tidak dilakukan dalam skala yang besar yang melibatkan seluruh organisasi. Namun, Techno-Structural Intervention dapat dilakukan pada satu cabang tertentu saja atau pada level yang lebih kecil. Pada Strategic Change Intervention ini, perubahan desain, strategi, atau budaya organisasi berskala lebih menyeluruh untuk semua organisasi. Selain itu, perubahan dan pengembangan organisasi yang dilakukan dengan menggunakan Strategic Change Intervention ini biasanya juga mempertimbangkan untuk mengubah arah strategi organisasi agar sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang dimaksud di sini termasuk pengaruh organisasi terhadap climate change, environmental sustainability, ethical decision making, dan juga ethical business. Untuk mengikuti perkembangan zaman ini, organisasi tentunya harus mengubah strategi bisnisnya dan juga budaya organisasinya. Contoh yang dapat saya berikan adalah perusahaan air minum dalam bentuk botol atau gelas plastik yang harus kemudian mengubah cara mereka melakukan bisnisnya agar limbah plastik yang dihasilkan tidak meracuni lingkungan, atau limbah plastik dapat kembali diolah untuk menghasilkan produk lainnya. Hal ini tentunya melibatkan seluruh stakeholder atau lingkungan eksternal dari organisasi tersebut. Selain mengubah strategi, desain, dan budaya organisasi, agar dapat terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman, organisasi harus terus belajar dan dapat beradaptasi secara dinamik. Dengan demikian, organisasi akan terus dapat menggali informasi, mengatur informasi tersebut untuk kemudian digunakan menghadapi situasi dan masalah yang terus berubah. Untuk itu, knowledge management dan learning organisasi akan sangat berguna bagi organisasi tersebut. Sebuah organisasi yang terus menerapkan learning organization adalah organisasi yang akan terus dapat menyesuaikan keadaan organisasinya
untuk mengikuti perkembangan zaman, terutama menghadapi disruption yang dapat terjadi kapan saja tanpa dapat diprediksi. Selain melakukan perubahan dan pengembangan organisasi juga dapat melakukan merger, akuisisi, atau berkolaborasi dengan organisasi yang biasa disebut alliances, atau juga melakukan pengembangan jaringan, networking. Untuk merger dan akuisisi, biasanya dilakukan organisasi untuk dapat memperluas jangkauan organisasi, baik dari sisi produk maupun konsumennya. Organisasi yang lebih besar biasanya dapat mengakuisisi organisasi yang lebih kecil, namun memiliki kelebihan tertentu. Hal ini tentunya untuk kemudian menunjang strategi organisasi yang lebih besar. Selain itu, organisasi juga dapat bekerja sama dengan organisasi lain untuk membentuk alliances. Dengan membentuk alliances, organisasi yang tergabung di dalamnya tidak perlu membuat produk atau jasa dari awal. Mereka dapat berbagi sumber daya, karyawan, teknologi, kapabilitas, dan juga berbagi strategi untuk memenangkan pasar. Salah satu contoh dari alliances ini adalah Garuda Indonesia. Garuda Indonesia menjadi salah satu anggota dari SkyTeam Alliance, di mana beberapa airlines dari seluruh dunia bergabung dalam SkyTeam agar mereka dapat memenangkan kompetisi dengan memperkuat network dan juga hubungan antar organisasi, meningkatkan pengalaman konsumen, dan juga memperkenalkan inovasi-inovasi atau inisiatif-inisiatif yang dapat meningkatkan pengalaman dan keuntungan bagi konsumennya. Demikian penjelasan terakhir tentang jenis-jenis intervensi yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan dan pengembangan organisasi. Dalam menghadapi keadaan yang terus-menerus berubah akibat adanya perkembangan teknologi, mampukah organisasi di Indonesia bertahan? Apakah intervensi-intervensi yang harus dilakukan segera dan terencana ini dapat membantu mereka menghadapi perubahan? Terima kasih, sampai jumpa.